Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi budaya positif, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman oleh Aprilia Nurwidyayanti, Selasa 24 Oktober 2023 dimulai. Untuk mengawali acara ini, marilah kita buka dengan bacaan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah doa yang dipimpin oleh Bapak Agus Setiono. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Sumberagung, Ibu Sri Nurwati SPD, dan juga Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan semua, dan khususnya Ibu Aprilia Nurwidyanti, di mana pada siang hari ini akan melakukan diseminasi budaya positif dalam CGB. Semoga dari awal sampai selesai diberi kelancaran dan juga kesuksesan, aman dari awal sampai selesai. Mari bersama-sama kita memohon kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan shakiran hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pemurah, lancarkanlah kegiatan pada siang hari ini dan berikanlah ilmu yang bermanfaat, berguna bagi kami dan juga untuk anak didik kami. Semoga ilmu yang kami dapatkan menjadi ilmu yang berkah di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami, keluarga kami, anak didik kami dari kejahatan, dan berilah kelancaran sampai awal dan juga sampai selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sumberagung. Kepada beliau Ibu Sri Nurwati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita masih diakui sebagai umatnya dan mendapatkan pertolongan nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan selamat datang kepada peserta diseminasi budaya positif
dari CDP Angkatan 9 dan Bapak Ibu Guru SD 1 Sumberagung yang saat ini berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Semoga kegiatan diseminasi ini menjadikan bekal atau pengetahuan baru terhadap Bapak Ibu guru semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ini pelajaran yang sangat penting dari semua tahapan, dari kelas rendah, kelas tinggi. Dan budaya positif ini di SD saya ini, SD 1 Sumberagung, alhamdulillah. Tadi malam piagam saya di PMM keluar. Alhamdulillah. Hasilnya sudah keluar, saya yang membuat. Gitu. Dan alhamdulillah saya memotivasi kepada Bapak Ibu guru yang lain. Saya walaupun sesibuk apapun, alhamdulillah 13 sertifikat sudah saya terima. Ini bukan berarti basic pinter kepalanya, bukan. Justru Bapak Ibu guru yang hebat-hebat. Kenapa? Dia bisa, akhirnya aku bisa membuat aksi nyata. Kan seperti itu. Diawali dari Bapak Ibu guru, maka saya buat aksi nyatanya, gitu loh. Saya kan mendampingi, pelaksananya kan Bapak Ibu. Nah ini semoga saja nanti bisa memotivasi. Mungkin di sini lebih rendah dibandingkan dengan Bapak Ibu CGP Angkatan 9 ya. Mungkin lebih banyak lagi, tapi aku harus bangga dengan keadaan yang seperti ini. Nah, ini pada siang hari ini untuk kegiatan diseminasi, semoga berjalan lancar. Saya mungkin bersyukur saja nanti saya bisa mengikuti sampai akhir, karena tadi saya sudah ditunggu Pak Budi. Pak Kabupaten, untuk itu saya sebagai kepala sekolah sekali lagi mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semua dan telah melaksanakan diseminasi ini. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu baru. Mungkin nanti bisa diterapkan di masing-masing sekolah dan di masing-masing kelas. Itu harapannya. Dari saya sekian, banyak kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf ya setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Aprilia. Yanti, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Sumberagung. Bapak Ibu, marilah kita bersama untuk belajar, berkolaborasi dan saling mendukung demi terciptanya budaya positif di sekolah kita. Apa tujuan dari kegiatan diseminasi budaya positif? Yang pertama yaitu untuk membangun budaya positif di sekolah dengan menumbuhkan karakter murid. Yang kedua, kita sebagai pendidik untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita perlu mengimplementasikan atau menerapkan inti dari budaya positif, antara lain perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori kontrol, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum kita menuju ke materi budaya positif, marilah kita belajar terlebih dahulu mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid
Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan murid. Ingat, fokus utama dari pendidikan yaitu adalah murid. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan guru sebagai petani. Sekolah ibarat lahan atau tempat persemaian benih-benih dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya. Petani tidak bisa mengubah bibit padi untuk tumbuh menjadi jagung. Yang hanya bisa dilakukan yaitu adalah merawat bibit padi tersebut dengan cara memberi pupuk, mengairi, supaya bibit padi tersebut bisa tumbuh maksimal dan menjadi padi yang berkualitas. Begitu juga dengan kita sebagai pendidik, tugas kita adalah menuntun, memfasilitasi, membimbing serta mengarahkan peserta didik sesuai dengan kodratnya. Setiap peserta didik mempunyai kodrat masing-masing, di mana kita tidak bisa mengubah kodrat peserta didik tersebut. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini menjadikan pedoman kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu, cobalah kita amati lingkungan sekolah kita, bagaimana suasananya, bagaimana murid-murid saling berinteraksi, bagaimana guru saling bertegur sapa, bagaimana guru menyapa murid, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah atau institusi ini merupakan cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah atau institusi anut atau percayai. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik dan tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, kemudian belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Karena kesalahan sendiri itu adalah bagian dari proses belajar. Standar Nasional Pendidikan. Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Bapak Ibu, ini merupakan konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Miskonsepsi tentang teori kontrol guru. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Bahwa sebenarnya guru tidak bisa untuk mengontrol perilaku murid. Ya. Apabila murid mau melakukan sikap sesuai dengan keinginan kita, berarti murid tersebut itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif atau bujukan itu efektif. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
pihak untuk memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pada tabel sebelah kiri itu merupakan stimulus respon, sebelah kanan yaitu teori kontrol. Pada stimulus respon beranggapan realitas kebutuhan kita sama. Semua orang mempunyai gambaran yang sama. Kita mencoba untuk mengubah pola pandang orang agar sama dengan kita. Perilaku buruk kita sebagai suatu kesalahan. Orang lain dapat mengontrol kita. Saya dapat mengontrol orang lain dan ada model berpikir menang kalah. Ini adalah anggapan dari stimulus respon. Kemudian kita mencoba untuk merubah paradigma stimulus respon tersebut ke pendekatan teori kontrol, yaitu sebenarnya realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Hanya diri kita yang dapat mengontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kemudian Anda berpikir menang-menang. Selanjutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran dengan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya berdasarkan tahap perkembangan sosial. Teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti mengingat dimensi dari profil pelajar Pancasila ini. Pasti hafal sampai di luar kepala. Coba Bapak Ibu, apa saja dimensi dari profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan kenalan kritis. Ini sebenarnya ada nyanyiannya ya. Iya. Siapa yang ini ya bersedia maju untuk menyanyikan ini? saya Bu. Silakan. Sama gerakannya sekalian ya bilangnya. Ya bersama-sama. Ya bersama-sama. Berdiri. 1, 2, 3. Dengan tepuk tangan nanti kita langsung gerakan. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan kenalan kritis. Ya, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kita lanjutkan pada materi disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti berlatih dalam kegiatan belajar mengajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, tanpa imbalan, tanpa ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik,
tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Kemudian, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Ini di bawah ini merupakan contoh nilai kebajikan organisasi atau institusi. Karena kita berada di institusi pendidikan, berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati atau kita yakini yaitu nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Kemudian, motivasi perilaku manusia. Ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu merupakan contoh dari motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga merupakan motivasi ekstrinsik. Lalu apa itu motivasi intrinsik? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai atau yakini. Bapak Ibu, coba kita perhatikan bersama mengenai kasus ini. Ada sebuah kasus, ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini merupakan pertanyaan pemantik untuk materi selanjutnya, yaitu hukuman dan konsekuensi. Coba kita bersama-sama untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Tidak, ya. Mengapa? Bisa menjatuhkan mental anak. Ya, bisa menjatuhkan mental anak. Terus apa lagi? Ini bagus sekali, bisa menjatuhkan mental anak. Apa yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap Iva ini bisa menjatuhkan mental anak dan bisa juga membuat Eva menjadi trauma dan tidak menyukai. Iya, perasaannya pasti juga tersakiti. Bisa tambah membenci guru dan mata pelajaran tersebut, ya. Terus pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa Bu Eri ini menjawab hukuman? Karena itu kan Iva tidak memperhatikan, kemudian diberi pertanyaan gugup. Iya. Terus diberi itu teman-temannya menertawakannya. Pak Seno membiarkannya seperti itu, kemudian diminta maju di depan untuk berdiri. Iya. Jadi itu termasuk diri, termasuk Iya. Hukuman karena apa? Sifatnya negatif. Negatif, tidak terencana, diberikan secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu berarti ada kesepakatan tertentu.
Lanjut. Nah, ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sifatnya menyakitkan, ya, membuat murid tidak nyaman, siswa akan takut, sifatnya juga memaksa. Kemudian untuk menghindari hukuman tadi, siswa menyembunyikan kesalahannya, siswa menjadi rendah diri. Pada konsekuensi itu sudah disepakati terlebih dahulu, sudah terencana sesuai dengan aturan. Ada peraturan, kalau melanggar peraturan nanti akan ada sanksi, ya, atau konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor atau mengawasi murid. Kemudian restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif antara guru dan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahannya tersebut. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Pada hukuman, ya, siswa yang sering tidak mengerjakan PR, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Ya, itu pasti membuat siswa sakit, ya, hampir tidak nyaman, gitu ya. Guru marah dan murid menjadi takut. Kemudian di konsekuensi ini ada kesepakatan dulu antara guru dan murid, ya. Apabila murid tidak mengerjakan PR, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian pada restitusi, guru mengaitkan kesalahan yang dibuat oleh siswa tadi, mengaitkannya dengan keyakinan kelas atau dirinya, dan membantu siswa tadi menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu ternyata menghukum, ya. Saat kita, ini menurut Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, itu kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi penghargaan-penghargaan yang diberikan itu hanya untuk membuat mereka patuh. Oke. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Dalam pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan itu tidak akan efektif. Penghargaan juga merusak hubungan. Apabila ada siswa sekelas diberikan hadiah dan siswa lain tidak, ini akan membuat siswa yang tidak mendapatkan penghargaan atau hadiah tersebut akan iri. Sehingga siswa yang mendapatkan hadiah itu tadi tidak disukai oleh siswa yang lainnya. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan bersifat menghukum. Sudah apa itu? Apa namanya? Jenuh, ya. Sudah jenuh, sudah tidak fokus. Bagaimana kita ice breaking dulu di suasana yang terik panas ini. Ternyata kita tidak cukup dengan es teh saja, ya. Kita juga butuh ice breaking, ya. Iya, kita ice breaking terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa berdiri, ya. Berdiri, kita relax sebentar.
membacakan ini ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan buat kita semua. Semoga dengan ice breaking ini Bapak Ibu menjadi bersemangat lagi dan menjadi fokus lagi ya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Apa sih bedanya keyakinan dengan peraturan? Nah, Pak Agus ya, coba menjawab Pak Agus. Keyakinan menurut saya itu adalah hubungan antara manusia dan Tuhan. Kalau peraturan itu adalah hubungannya manusia dan manusia. Jadi peraturan itu manusia yang membuat peraturan yang harus dikerjakan oleh manusia itu sendiri. Terima kasih Pak Agus atas pendapatnya ya. Ya, mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya. Karena kalau keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Berarti sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid untuk menjalankan keyakinan tersebut. Kemudian kalau peraturan sekolah itu hanya satu saja yang membuat, soal guru yang membuat, siswa wajib untuk mematuhi peraturan tersebut. Ya, bedanya antara keyakinan dan peraturan seperti itu. Kalau keyakinan sepakati bersama, ya. Kalau peraturan itu hanya guru saja atau dari sekolah saja yang membuat. Ini cara membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak atau umum, lebih umum. Kalau peraturan itu sifatnya lebih konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif
Misalnya seperti ini. Kalau peraturan itu bunyinya seperti ini. Dilarang membuang sampah sembarangan, itu peraturan. Dilarang itu negatif. Kita ubah menjadi pernyataan yang positif. Apa menurut Bapak Ibu? Dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mencoret-coret tembok. Itu ada peraturan. Kemudian kalau keyakinannya apa berarti? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, bisa membuang sampah pada tempatnya, bisa juga menjaga kebersihan. Nah, seperti itu ya. Keyakinan kelas itu sedikit saja, yang penting mudah untuk diingat ya. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Menurut Bapak Ibu, kalau kita membuat keyakinan kelas di kelas 1 apakah sama dengan keyakinan kelas di kelas yang lain? Ya, boleh atau bisa berbeda ya. Sesuai dengan kondisi kelas tersebut ya. Kemudian melibatkan semua warga sekolah saat pembuatan keyakinan kelas. Ini peraturan dan keyakinan kelas perbedaannya ya. Kalau di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ingin dituju yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri ya. Kalau peraturan itu tadi pernyataannya ada yang negatif, dilarang mengganggu. Ada di keyakinan kelas menghormati orang lain. Ya, selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan kelasnya, kita menghormati orang lain, kemudian komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Itu keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya atau nilai yang ingin dituju yaitu menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker. Nah, ini nilai kebajikan yang akan dituju yaitu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikannya yaitu keselamatan, keamanan. Jadi dengan contoh-contoh ini Bapak Ibu sudah paham ya antara perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kalau yang keyakinan itu kebanyakan pernyataannya bersifat kalau yang pernyataan itu pernyataannya bersifat negatif. Kalau di keyakinan kelas pernyataannya bersifat positif ya. Lanjut, ini adalah keyakinan kelas di kelas saya, kelas 2 SD Negeri 1 Sumberagung. Kemarin saya mencoba untuk membuat keyakinan kelas ya. Kemudian saya menanyakan suasana pembelajaran yang bagaimana yang diinginkan murid di dalam kelas, bagaimana supaya pembelajaran di kelas itu damai, tenang. Nah, anak-anak menuliskan jawaban-jawabannya pada sticky note ya, kertas tempel itu, kemudian menempelkannya di papan tulis ya. Seperti contohnya saya memberikan pertanyaan, apa yang bisa anak-anak lakukan agar pembelajaran di kelas itu nyaman, kemudian aman gitu ya. Terus anak-anak kemudian menjawab itu, dan di akhir setelah anak-anak menempelkan jawabannya di papan tulis, kemudian kita bersama-sama membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas 2 yang pertama yaitu disiplin, saling menghormati dan menghargai, dan ketiga ini menjaga kebersihan. Ya, ini adalah keyakinan kelas di kelas saya. Lanjut ya ke nilai inti budaya positif yang selanjutnya, yaitu kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai pendidik harus mengetahui kebutuhan dasar peserta didik kita ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu.
Dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, ya. Yang kedua adalah, maaf itu salah ketik, yang betul adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, saling berbagi. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan, tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, untuk menjadi pemimpin atau leader, yaitu adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan, yaitu ingin mandiri, ingin mencoba hal-hal baru, ya. Yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan, contohnya bermain, humor, terus antusias. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca kasus yang telah disediakan, ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ya, ada siswa kelas 2 ini, namanya Doni, sering meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan apabila Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar? Apa Pak? Menasihati, maksud dinasihati gitu ya, untuk tidak meminta bekal, ya. Artinya menasihati anak tersebut, ya. Terus ditanya kenapa anak itu mengambil barang milik orang lain, terus diberikan masukan tidak boleh mengambil milik orang lain, pengetahuan kepada pembelinya, seperti itu. Dan untuk tindak lanjutnya, anak tersebut bisa diberi saran, bisa dikasih pengertian, anak tersebut besok boleh diberikan bekal, atau anak itu besok boleh membuat bekal supaya anak tersebut tidak mengulangi kegiatannya tadi. Oke, tepuk tangan buat jawaban Pak Rian. Luar biasa sekali, penjelasannya sangat rinci dan detail, ya. Yang saya tangkap yaitu kalau Pak Rian sebagai Bu Ambar, ya jelas kita harus mencari alasan, ya, mengetahui alasan mengapa, mencari tahu alasan mengapa Doni melakukan hal tersebut, ya. Ini selanjutnya, ya. 5 posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, kemudian pemantau dan manajer. Kita ini harus memahami, sebagai pendidik harus memahami kelima posisi kontrol ini, ya, supaya bisa menciptakan budaya positif di sekolah tadi, ya. Posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, bisa juga dengan kata-kata, ya. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya itu mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk pada diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Berarti pembuat rasa bersalah ini menuju identitas gagal, karena murid itu akan merasa buruk pada dirinya sendiri.
Pembuat merasa bersalah itu nada suaranya memelas, halus, sedih, kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Posisi yang ketiga, teman. Mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan, ya. Hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Ya, murid hanya akan bergantung kepada guru yang memposisikan dirinya sebagai teman tersebut. Ya. Kemudian di posisi memantau, yaitu mengawasi dengan memberikan sanksi dan konsekuensi. Pada posisi pemantau ini, itu guru berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Kemudian posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu, maksudnya berkolaborasi dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga muncul motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri murid tersebut, ya, untuk memperbaiki kesalahannya. Ini Bapak Ibu perbedaan posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer pada kasus yang sama, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pada kasus tersebut, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang dikatakan pada posisi penghukum, apabila guru memposisikan dirinya sebagai penghukum, itu kalimat yang diucapkan yaitu patuhilah aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Dia memberikan hukuman. Kemudian kalau rasa bersalah, kalimatnya seperti ini: berapa kali Bu Guru memberitahumu, Bu Guru kecewa sama kamu. Di posisi teman ini dia berusaha untuk membujuk atau persuasi, ya, persuasi. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Di posisi pemantau ini sikapnya netral, ada peraturan dan konsekuensi. Kamu sudah melanggar apa peraturannya dan konsekuensinya. Di posisi manajer ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Gitu ya. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seumpama ada kalimat seperti ini Bapak Ibu: kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini posisi kontrol apakah aku? Ini diucapkan, kalimat ini diucapkan pada apabila Bapak Ibu berada di posisi kontrol apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti di posisi apa ini Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum Bu Era ya. Kenapa Bu Era? Karena itu membuat anak membuat anak dong gitu ya. Dia langsung spontan tiba-tiba gitu ya. Dan nadanya juga menggunakan nada suara yang tinggi gitu ya. Wah, ternyata benar ya, itu adalah posisi pertama ya. Nah, kalau ini kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini ada posisi pemantau ya. Ada kasus ini banyak sekali Bu. Kita baca bersama-sama ya. Iya. Bu Lis, bisa dibacakan? Siap Bu. Monggo Bu Lis. Nggih. Nggih. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar,
Coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun dia membisu. Tepuk tangan buat Tulis. Terima kasih Tulis. Tadi ditunjuk spontan bukan hukuman ya Tulis ya. Tapi saya tahu karena saya tahu Tulis suaranya tuh bagus. Intonasinya Terima bagus. kasih. Iya. Nah, setelah tadi kita mendengarkan bersama-sama tentang kasus Ibu Dani, ya. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Balik lagi ke slide sebelumnya ya. Nah, Pembuat rasa bersalah. apa Pak Rian? Pembuat rasa bersalah. Tepuk tangan buat Rian. Betul sekali ya. Dengan kalimat yang mana Pak Rian? Kok bisa menyimpulkan itu pembuat rasa bersalah? Mungkin ada mic. Kok langsung cerdas banget ya ini ya? Ada mic-nya. Oh ada mic-nya, monggo. Nggih. Beran atau aku. Nggih. Terima kasih. Ini Pak Eri. Soalnya kita masih di Ini ya. Cek. Terima kasih untuk jawaban saya tadi untuk slide kedua tadi merasa guru merasa bersalah. Alasannya seperti ini. Ya meskipun bahasanya guru sekarang kan tidak boleh mengejas atau menghukum murid itu, sesuai dengan kita merdeka belajar, bahwa merdeka belajar itu anak dimerdekakan, tidak boleh anak itu dihukum, tidak boleh anak itu disanksi, entah itu perbuatannya seperti apa, berbeda-beda karakter semua siswa. Bahasanya saya sebagai guru harus memahami seperti ini, bagaimana anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dengan baik. Tentunya saya melakukan pendekatan terhadap anak tersebut, dan saya memilih tadi IBA, membuat rasa bersalah karena dari Kalimat yang mana? kalimat Bu siapa tadi? Bu Dari, mungkin Fajar itu selalu duduk di bangkunya, tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, hanya duduk disuruh maju ke depan tidak bisa atau tidak tahu, dan rasa ibanya seperti itu. Nah, itu sebagai motivasi atau sebagai renungan bagi saya supaya anak tersebut tidak sampai seperti itu, nanti di hari-hari berikutnya bisa mengikuti pembelajaran bahasa Inggris seperti anak-anak yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Rian. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Rian. Jawaban yang luar biasa, sangat rinci dan detail gitu ya. Nah, ini coba kita perhatikan lagi posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Pak Fajar. Betul sekali jawaban dari Pak Rian tadi, yaitu membuat rasa bersalah. Ditunjukkan dengan kalimat yang mana gitu ya.
memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Kata, monggo Pak Dwi, nggih. Yang membuat Dani merasa bersalah yaitu ibu dan ibu menjawab ini dan bagaimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Berarti menunjukkan bahwa Fajar itu menjadi manusia yang tidak punya rasa kasihan. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Jadi berarti menunjukkan dalam hati Fajar dia itu tidak punya rasa kasihan pada gurunya. Itu. Ya. Terima kasih Pak Dwi. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Dwi. Jawaban yang luar biasa. Nggih. Dari kalimat yang telah disampaikan Pak Dwi tadi ya menunjukkan pembuat rasa bersalah. Ya itu. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Nah itu membuat posisi dari budanya adalah membuat rasa bersalah. Ya, yang lainnya nih. Ada jawaban lain? Monggo Bel. Alhamdulillah itu antusias banget ini Bel. Jadinya diskusi kita itu aktif, senang saya seperti ini. Didorong Bu Era itu kan. Yes. Terus Pak. Sampun sudah dari tadi. Dia ngomong. Terima kasih Bu. Izinkan saya untuk menjawab. Itu kalau saya telaah itu kok posisi kontrol teman gitu. Dalam arti itu memang itu ada liriknya. Tapi kan itu ada gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Lah, bagi saya itu posisi kontrolnya sebagai teman. Di situnya Budi pada kalimat itu. Kalimat yang itu ya. Itu berarti apakah Fajar itu nanti tidak merasa buruk bagi dirinya sendiri, tidak menuju ke identitas gagal gitu ya. Tapi ini adalah persuasi gitu. Oh, oke. Berarti ada jawaban lain, nggih. Boleh, nggih. Kan kita boleh ya berbeda pendapat boleh, nggih. Kalau dari Pak Dwi dan ada tambahan. Oh, monggo Bu Eri. Sudah sama Bu Era tadi ya, itu kalau menurut saya itu berada pada posisi kontrol teman. Karena itu Bu Dani dekat dengan muridnya. Dilihat dari mana itu ya? Terlalu baik. Yang bawah itu ya. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Berarti itu menunjukkan bahwa gurunya itu dekat dengan muridnya. Itu berada pada posisi kontrol sebagai teman. Terima kasih Bu Eri. Bapak Ibu dua jawaban dari Bu Eri. Berarti ada dua jawaban. Yang satu adalah pembuat rasa bersalah dan yang satunya adalah posisi teman. Nah, kalau saya pribadi ini adalah menunjukkan posisi pembuat rasa bersalah di mana Bu Dani ingin menanamkan rasa kasihan pada si Dani ya. Dan kemudian ini menunjukkan atau mengarahkan pada identitas gagal. Dani akan merasa buruk pada dirinya sendiri. Maaf Bapak Ibu karena ini ada suara azan ya, kita break sebentar. Ya Bapak Ibu, azan sudah selesai, mari kita lanjutkan ke materi lagi ya. Materi selanjutnya yaitu tentang restitusi ya. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ini adalah segitiga restitusi ya. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter
karakter yang lebih kuat. Ya. Ada namanya segitiga restitusi, berarti ada 3 tahapan atau langkah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan sebagai tawaran, bukan paksaan. Berarti bersama-sama dengan guru dengan murid itu mencari solusi, bukan memaksa. Kemudian sebagai untuk menuntun, untuk melihat ke dalam diri atau introspeksi diri, untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu menguatkan karakter, fokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi ada 3 tahapan restitusi, ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu berdasarkan membuat prinsip kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya. Kalimat yang bisa ditanyakan oleh guru antara lain, bertindak salah itu wajar. Bukan kita membenarkan kesalahan murid, bukan. Ya. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, murid akan menjadi lebih terbuka kepada kita dan menceritakan alasan apa yang mendasari perilaku anak yang berbuat salah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat yang bisa diucapkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Ya, kamu pasti bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Ya, ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik atau dari dalam diri. Kalimat yang bisa disampaikan yaitu apa keyakinan kelas kita. Nah, pada tahapan menanyakan keyakinan, kita akan mengaitkan kesalahan murid tadi dengan keyakinan yang kelas yang telah dibuat tadi, yang telah disepakati bersama tadi. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kemudian kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang bisa disampaikan kepada murid pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu merupakan penerapan segitiga restitusi pada siswa saya kemarin. Pelanggarannya Abiyat, siswa kelas 2 ya, itu sering tidak mengerjakan tugas sekolah. Ini adalah percakapan saya dengan Abiyat. Kira-kira Mas Abiyat tahu tidak mengapa ibu panggil ke sini? Tahu Bu, dia tahu tentang kesalahannya ini. Ya, karena apa coba? Karena saya tidak mengerjakan tugas Bu. Ya betul. Mas Abiyat ibu panggil karena sering tidak mengerjakan tugas. Mengapa Mas Abiyat tidak mengerjakan tugas dari Bu Guru? Lupa kalau ada tugas Bu. Tadi malam tidak belajar. Baiklah, di sini Bulia tidak akan menyalahkan atau memarahi Mas Abiyat. Bulia akan mengajak Mas Abiyat untuk mencari solusi supaya Mas Abiyat tidak lupa mengerjakan tugas lagi. Mengapa tidak belajar? Nah, di sini kita mencari tahu alasannya, ya. Keasikan main HP Bu, lalu ketiduran. Bulia tahu main game, main HP itu sangat menyenangkan, tapi kita harus bisa membagi waktu kapan untuk bermain dan belajar. Mas Abiyat masih ingat apa saja keyakinan kelas kita? Ingat Bu,
Terus Mas Abed itu menjawab keyakinan kelas tadi. Iya betul. Jadi kalau Mas Abed tidak mengerjakan tugas dari Bu Guru itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Dia menjawab tidak Bu. Nah, dan akhirnya sampai ini kira-kira apa yang akan Mas Abed lakukan supaya tidak lupa mengerjakan tugas? Nah, kita di sini sudah mencari solusi bagaimana agar anak tadi bisa memperbaiki kesalahannya. Ya. Oh, saya akan langsung mengerjakan tugas setelah sampai di rumah Bu. Bagus sekali. Selain itu, apalagi yang bisa Mas Bian lakukan supaya bisa belajar saat di rumah? Mengurangi main HP. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang diambil oleh Bulia? Posisi kontrol apa yang kira-kira saya ambil untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Mas Bia tadi? Ada berapa posisi kontrol tadi Bapak Ibu? 5. Apa? Tadi teman, menghukum, membuat merasa bersalah, manajer, terus pemahaman. Percakapannya seperti ini. Ini Bulianya bukan apa? Berusaha untuk menempatkan dirinya, memposisikan dirinya sebagai apa? Apakah dalam percakapan tadi ada langkah-langkah restitusi? Ada ya, ada langkah-langkah, ada segitiga tahapan restitusi. Dan posisi yang diambil dari saya tadi menurut Bapak Ibu apa? Ya, berusaha untuk sebagai manajer dengan menerapkan tahapan segitiga restitusi. Ya. Kemudian pada saat kalimat mana yang menunjukkan ini saya melakukan tahapan menstabilkan identitas, pada kalimat yang mana? Menstabilkan identitas, bahwa membuat kesalahan itu hal yang wajar, membuat kesalahan itu hal yang manusiawi. Iya, tepat sekali, betul ya. Baiklah, di sini Bulia tidak akan menyalahkan atau memarahi Mas Bian. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita mencari tahu alasan murid itu sedang ingin memenuhi kebutuhan dasar apa, yang mana tadi? Bulia tahu bermain game itu sangat menyenangkan, tapi kita harus bisa membagi waktu berapa untuk bermain dan belajar dulu. Iya, berarti di kalimat ini ya, Bulia tahu main game itu sangat menyenangkan. Kita memvalidasi tindakan murid yang salah tadi. Ya. Terus mana yang menanyakan keyakinan? Tahapan menanyakan keyakinan. Iya betul. Jadi kalau Mas Bia tidak mengerjakan pelajaran dulu itu sesuai dengan kelas keyakinan kelas 5 atau tidak? Iya, berarti pada kalimat ya betul. Jadi kalau Mas Bia tidak mengerjakan tugas dari guru itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Ya, ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini adalah budaya positif di kelas 2 di kelas saya, yaitu berbaris dan bersalaman dengan guru sebelum masuk kelas, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional sebelum pelajaran dimulai, merapikan pakaian sebelum pelajaran dan ketika akan pulang, kemudian mulai menjalankan keyakinan kelas yang tadi dibuat ya. Alhamdulillah sampailah kita ke penutup. Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Demikian Bapak Ibu pemaparan diseminasi budaya positif yang saya lakukan. Di sini saya hanya menyebarkan, mendiseminasikan pemahaman saya mengenai budaya positif. Saya tidak bermaksud untuk menggurui
Bapak Ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia. Bergerak, bergerak dan menggerakkan. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab yang telah disampaikan oleh Ibu Aprilia tentang diseminasi. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya tentang hal-hal yang pada Ibu Aprilia. Bapak Ibu, ada pertanyaan, monggo silakan. Tidak pertanyaan, tidak apa-apa, tanggapan juga boleh. Ya, monggo. Oke, untuk Ibu Aprilia, terima kasih untuk pemaparan diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Sumberano. Setelah saya mengikuti pemaparan dari awal sampai akhir, yang saya mau tanyakan, apakah dari Bu Lia mengajar di kelas 2, prospek kedepannya itu bagus atau tidak, dan apakah sudah ada perubahan-perubahan yang dirasakan setelah menyampaikan atau melaksanakan diseminasi dalam budaya positif? Apakah ada perubahan di anak didik Ibu Guru? Terima kasih. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Untuk proses kedepannya, apakah siswa nanti bisa melakukan budaya positif itu ya? Insya Allah bisa. Dengan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, dengan membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama tadi, saya yakin budaya positif tadi bisa diterapkan di kelas saya. Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa Pak? Apakah sudah ada hasil? Apakah sudah ada hasil? Ya, alhamdulillah sejauh ini sudah ada hasil atau yang sudah tampak ditunjukkan oleh murid-murid saya kelas 2, yaitu perubahan karakter. Contohnya anak-anak dengan saya mengadakan berbaris dan bersalaman dengan guru sebelum masuk kelas, siswa atau murid saya itu menjadi lebih disiplin dan tumbuh sikap saling menghargai dan menghormati gitu. Dengan menyanyikan lagu wajib nasional sebelum pelajaran dimulai, itu saya mencoba untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme atau cinta tanah airnya. Dan anak-anak ini sangat antusias sekali saat melakukan hal-hal atau budaya positif ini. Kemudian dulunya ya, anak-anak kelas 2 itu rapinya, pakaiannya rapi itu saat berangkat sekolah saja. Saat istirahat atau mau pulang sekolah itu, pakaiannya itu sudah keluar, sepatu sering dicopot. Nah, dengan menerapkan ini, anak harus merapikan baju atau pakaiannya sebelum dan ketika akan pulang sekolah, anak-anak menjadi tertib, rapi kembali gitu Bapak. Kemudian ya, ini karena keyakinan kelas saya juga baru saja kemarin dibuat bersama dengan anak-anak, sepakati dan kita mulai menjalankan keyakinan kelas tersebut. Begitu Bapak yang bisa saya sampaikan. Semoga jawaban dari saya tadi membuat Pak Agus puas gitu. Terima kasih Pak Agus. Acara sesi tanya jawab sudah selesai. Silakan Bapak Ibu memberi umpan balik pemaparan yang telah disampaikan Ibu Aprilia. Silakan. Ya, silakan Ibu Era Mei Romanda akan memberi umpan balik. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mengapresiasi ya Bapak Ibu atas paparan yang disampaikan Bu April, luar biasa, sangat bermanfaat bagi kita. Dan saya insya Allah akan menerapkan di kelas saya. Jadi saya menjadi termotivasi nanti akan menerapkan keyakinan kelas di kelas saya. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk pemaparan dari Bu Lia kegiatan diseminasi budaya positif dari awal sampai akhir. Saya pribadi mengamati sangat luar biasa, sangat membantu kami dalam nanti kegiatan pembelajaran yang tadi Bu Lia sampaikan, dan mungkin bisa memotivasi untuk kita semuanya. Biasanya budaya positif itu sangat penting untuk anak didik kami. Itu gambaran sedikit dari saya. Sekali lagi Bu Lia, terima kasih atas pemaparannya pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Rian. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita beri aplaus pada Ibu Aprilia yang telah memaparkan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9. Untuk mengakhiri acara penutup hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.